Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani, mengatakan bahwa DPR sudah menerima surat Presiden terkait calon Panglima TNI yang akan menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang memasuki masa pensiun. Dalam surat yang diterima DPR, nama Jenderal TNI Agus Subianto menjadi nama orang yang diusulkan Presiden Jokowi untuk menggantikan Laksamana Yudo Margono. Adalah Jenderal TNI Agus Subianto SE, MSI, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Karenanya, sesuai dengan mekanisme yang ada, DPR akan memulai proses dari mekanisme DPR untuk bisa menindaklanjuti surat usulan pengganti calon Panglima TNI tersebut sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada di DPR. Semoga proses ini bisa berjalan dengan lancar dan baik sehingga penggantian atau Panglima TNI yang akan datang bisa berjalan dengan baik. Jenderal Agus Subianto sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat usai dilantik menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman. Tim Liputan iNews melaporkan. Lantas siapakah sosok Jenderal TNI Agus Subianto yang jadi calon tunggal Panglima TNI? Selama berkarir di militer, Agus Subianto kerap jadi komandan di sejumlah wilayah di Indonesia. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Subianto yang baru saja dilantik 25 Oktober lalu ditunjuk Presiden menjadi calon Panglima TNI. Jenderal TNI Agus Subianto lahir di Cimahi 5 Agustus 1967. Agus juga lulusan Akademi Militer tahun 1991 dan mengawali karir militernya dengan menjabat Kasih Ops Sektor A di Timur Timur. Setelahnya Agus kembali menjadi Komandan Batalion 22 Grup 2 Kopassus dan Kepala Penerangan Kopassus. Perjalanan karir Agus mulai menanjak saat dipercaya menjadi Komandan Kodim 0735 Surakarta tahun 2009 hingga 2011. Jabatan tersebut diemban Agus saat Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Lalu pada tahun 2011 hingga 2014 Agus dipercaya menjadi Wa-Asops Kasdivis 2 Konstrat. Lalu menjadi Asops Kasdam 1 Bukit Barisan tahun 2014 hingga 2015. Kemudian menjadi dosen Madya Seskoa tahun 2015 dan Pamen Denma Mabesat pada tahun 2015 hingga 2016. Agus juga pernah menjadi Komandan Rindam 2 Sriwijaya tahun 2016 hingga 2017, lalu Komandan Korem 132 Tadulako tahun 2017 hingga 2018. Selanjutnya menjadi Pamen Denma Mabes TNI tahun 2018 hingga 2019 dan Wadan Pusenif Kodiklata tahun 2019 hingga 2020. Selain itu, Agus juga pernah menjabat Komandan Korem 061 Surya Kencana tahun 2020, Komandan Pas Pampres tahun 2020 hingga 2021, Pangdam 3 Siliwangi tahun 2021 hingga 2022, dan Wakasat pada tahun 2022. Pemirsa, hari ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memeriksa Ketua MK Anwar Usman terkait dugaan pelanggaran kode etik. MK juga melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap para pelapor. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang hari ini. MK yang dipimpin Jemli Asidik memeriksa Ketua MK Anwar Usman terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam putusan batas usia Capres-Cawapres. Selain itu, MK juga melangsungkan pemeriksaan pendahuluan terhadap perwakilan para pelapor. Sidang terhadap para pelapor digelar secara terbuka, namun pemeriksaan terhadap Anwar Usman dilakukan tertutup. Sementara itu, Ketua MK Anwar Usman membantah ada lobi politik dalam putusan batas usia Capres-Cawapres. Bapak melakukan lobi terhadap hakim yang lain terkait putusan sebenarnya. Gimana, Pak? Ya, kalau begitu putusannya masa begitu. Oke. Ya. Tapi apa yang diklarifikasi, Pak? Tapi enggak, Pak. Terkait lobby itu gimana, Pak? Enggak ada tuh lobby gimana. Orang putusannya dibaca sendiri. Udah baca belum? Putusan enggak. Ya udah. Oke.
Poinnya kalau nggak mundur Iya, Pak. gimana, Pak? Apa? Mundur. Ya mundur dari perkara 90. Yang menentukan jabatan milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Kalau tadi berarti Sebelumnya 16 akademisi hukum mengadukan Anwar Usman ke MK. Para ahli hukum ini menuding Anwar Usman dan sejumlah hakim lainnya terlibat konflik kepentingan. Anwar Usman dinilai ikut serta dalam upaya memuluskan jalan wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju sebagai cawapres. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi di mana harga cabai rawit semakin meroket. Di Pasar Keramat Jati, Jakarta, harga cabai mencapai Rp90.000 per kilogram. Sementara di Padalarang, Bandung Barat, harga cabai rawit bahkan mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Para pedagang di Pasar Keramat Jati mengeluhkan kenaikan harga aneka cabai, mulai dari cabai rawit yang semula Rp60.000 per kilogram, naik hingga Rp90.000 per kilogramnya. Cabai rawit keriting juga mengalami kenaikan dari Rp50.000 kini naik menjadi Rp70.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit hijau biasanya di harga Rp40.000 per kilogram, kini tembus di angka Rp60.000 per kilogram. Kenaikan ini memberatkan para pedagang serta menurunkan omset dibandingkan sebelumnya. Ya mudah-mudahan kembalilah harga. Kasihan juga kan yang beli, kita juga keder yang ngasih. Kadang malah sampai bertengkar gara-gara harga. Sementara itu di Pasar Curug Agung Padalarang, Bandung Barat, harga aneka cabai juga naik. Cabai rawit yang semula Rp60.000 per kilogram naik menjadi Rp100.000 per kilogram. Sedangkan cabai keriting merah yang sebelumnya Rp60.000 per kilogram kini menjadi Rp80.000 per kilogram. Harga cabai Tanjung Merah yang sebelumnya Rp60.000 per kilogram kini menjadi Rp80 per kilogramnya. Mahalnya harga cabai ini dikeluhkan pembeli yang terpaksa mengurangi belanja akibat tingginya harga. Pembeliannya dikurangin, diatur, jadi belinya sekilo jadi setengah gitu, jadi seperempat gitu, asal ada. Asal ada ya? Ini kan bukan hanya cabai, semua naik Bu? Iya, ya apalagi beras ya, gimana, itu kan kebutuhan pokok, tapi harus ada, ya diatur aja gimana baiknya gitu. Menurut pedagang, kenaikan harga ini biasa terjadi selama musim kemarau akibat berkurangnya pasokan dari petani di sejumlah daerah penghasil cabai. Politikus PDIP Arya Bima menyebut Presiden Joko Widodo tersandra dalam toxic relationship. Informasinya di iNews Malam usai jeda.